A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, Bu, sehat? Alhamdulillah. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah, luar biasa, hari ini kompak sekali. Kami program Cahaya Hati Indonesia hadir di Masjid At-Taqwa di daerah Pondok Ranji. Ini masuknya daerah mana nih Pondok Ranji? Ciputat, luar biasa. Ini pemirsa yang ada di rumah, hari ini jamaahnya penuh di Masjid At-Taqwa, khususnya di lantai ini semuanya. Masya Allah, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak sudah hadir ya. Dan juga buat Anda pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja berada, satu keberkahan bagi kita semua ya, karena kita masih diberikan kesempatan Allah untuk menambah keilmuan kita. Dan seperti biasa di program Cahaya Hati Indonesia, kita akan memberikan tema-tema yang dekat dengan keseharian kita ya. Tapi sebelum kita bahas tema, izinkan saya juga untuk memperkenalkan guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada Ketua PWNU DKI Jakarta, yaitu Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kiai? Pak Kiai David Holik sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya dipanggil Kiai. Masya Allah, makasih banyak Kiai sudah hadir. Di samping Kiai Samsul Ma'arif hadir guru kita Ustadz Suwandi Wirawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang lagi di Cahaya Hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang saya berada di sini karena ada kembaran saya, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Dan di samping Ustadz Suwandi Wirawan hadir guru kita Ustadz muda Kiai Haji, wah saya jadi doa ini, Kiai Haji Rendi Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kiai, sehat ya? Alhamdulillah, lai sanang awak. Alhamdulillah sanang. Kok orang awak kok namanya kok? Orang Sumatera Barat ya Ustadz? Ya alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya di sini, dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Bicara mengenai tema yang dekat dengan keseharian kita, tentunya saya akan mengajak kali ini ibu-ibu bapak-bapak untuk melihat ya, kalau kita di jalan raya, ini contoh ya, di jalan raya suka ngeliat ada orang yang minta-minta sambil gendong anak. Ya, anak kecil. Kadangkala kita mau bantu karena ngeliat anak kecilnya, betul gak? Walaupun udah dilarang sama pemerintah, jangan bantu, jangan nyumbang di situ. Nah, nggak sedikit juga ternyata anak-anak yang dibawa ya, anak-anak yang dibawa itu adalah anak-anak yang disewakan. Ya gitu. Ini kita mau ngomongin tentang eksploitasi anak ya, baik itu oleh orang tua ataupun orang-orang yang ada dekat di sekitarnya untuk mengambil keuntungan. Nah, mungkin ibu-ibu ada yang punya pengalaman soal itu? Ada? Ada? Gak ada? Oke, nanti kita bahas. Sebelum itu sambil merangsang pemikiran kita, mengingat-ingat kembali kisah atau mungkin ada yang punya pengalaman orang di sekitar kita yang melakukan eksploitasi terhadap anak. Sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa, beberapa hari lalu sempat viral sebuah video di media sosial tentang seorang anak di panti asuhan yang disuapi oleh pengurus dan live di media sosial. Aksinya pun mendapat berbagai komentar dari berbagai pihak karena dianggap eksploitasi terhadap anak. Lantas, bagaimanakah sebenarnya eksploitasi anak dalam Islam? Ya, mungkin ada ibu yang mau curhat, siapa? Ada yang mau curhat? Ya ibu silahkan. Ya ibu silahkan ibu. Curhatnya apa ibu? Sesuai dengan tema kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Farida, bertempat tinggal di Haji Gadung. Oh siap. Di belakang komplek Pertamina Pak Ustadz. Oh dekat sini ya ibu ya? Ya, di perkampungannya. Oh siap. Nanti kapan saya diundang ke sana bu? Insya Allah ya Pak Ustadz kalau bersedia. Amin insya Allah. Silakan ibu, apa saya curhatnya? mau curhat sedikit. Ya. Anak itu kan titipan Allah. Iya. Yang diberikan kepada kita ya Pak Iya. Ustadz. Jadi kita harus perjuangkan masa depan mereka. Iya.
apapun kita korbankan untuk mereka, untuk sekolah. Saya terutama sekolah, Pak Ustadz. Yang saya perjuangkan, saya dikasih anak 4 orang. Iya. 2 laki, 2 perempuan. Suami saya hanya buruh biasa, supir kantor sih tapi. Iya. Ya perusahaan Amerika. Iya. Tapi kan tidak cukup Pak, gaji cuma 1,5 juta. Allah. Waktu tahun anak saya sekolah itu kan sekarang usia anak saya juga udah 37 tahun. Iya. Jadi 20 tahun yang lalu lah ya, 25 tahun yang lalu. Masih gaji 1,5 juta Pak. Iya. Sedangkan saya harus menghidupi 4 anak. Ibu dengan keterbatasan itu, apa yang Ibu lakukan dalam membesarkan anak? Saya membantu suami dengan membiayai mereka, membantu. Saya buka kredit Pak. Oh. Kredit pakaian, kredit kriuk. Lagi tren waktu tahun-tahun itu kriuk Pak, 10.003. Oh. Ya, saya beli 6.000, saya kreditin seminggu sekali Pak, diambil uangnya. Misalnya saya kreditin hari Selasa depan mereka bayar. Itu dengan harga 10.000. Iya. Saya ambil untung 4.000. Iya. Ya, Saya usahakan itu. Artinya Ibu demi anak-anak supaya sukses di masa depan, jangan putus sekolah, saya mau berkorban, ikut membantu suami mencari nafkah supaya anak-anak saya nggak susah. Betul ya Bu ya? Amin, iya. Gitu. Ibu-ibu mungkin ada juga yang lain yang punya pengalaman ikut juga membantu suaminya. Ada? Ya? Saya yakin ada banyak ya. Cuman nggak berani ngangkat. Nanti jadi ceritanya panjang nih, ustadznya kapan ceramahnya ini. Ibu terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kiai, guruku, saya yakin sebagian besar orang tua normalnya pasti akan melakukan apapun untuk kebaikan anaknya. Tapi tidak jarang juga yang kita lihat akhirnya mereka entah terpaksa atau apapun itu, akhirnya anaknya yang dieksploitasi untuk mendapatkan uang demi keluarganya. Nah, bagaimana Islam memandang hal tersebut? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi menulis salah satu kitab namanya Mau'izatul Mu'minin. Sebuah ringkasan kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau mengatakan bahwa wassobiyu amanatun inda walidayhi. Anak itu amanah. Kalau bahasa ibu yang nanya tadi, ibu siapa? Bu Farida, titipan. Amanah dari kata amina ya'manu amnan. Atau dari kata amana yu'minu, boleh dibaca yuminu. Artinya kita sebagai orang tua harus bisa menjaga anak kita ini aman. Amanah juga artinya kepercayaan, titipan. Tentu sebagai sebuah titipan kita punya kewajiban untuk menjaga jangan sampai terjadi kerusakan. Nah, anak itu sendiri punya hak. Orang tua juga punya kewajiban. Maka ada beberapa hak seorang anak, ada beberapa kewajiban orang tua. Salah satunya kewajiban yang paling utama untuk orang tua adalah memberikan kasih sayang. Kalau begitu, hak anak adalah mendapatkan kasih sayang. Yang nomor 2 tadi Ibu Farida sampaikan, orang tua punya kewajiban mendidik. Kalau begitu, anak-anak kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan sebelum usia mumayyiz. Bahkan sebagian ulama sebelum seorang anak itu masuk dalam usia baligh, ya, orang tua harus atau wajib memberikan pendidikan.
memberikan rasa aman, tidak boleh melakukan eksploitasi, mengambil keuntungan. Bagaimana Pak Ustadz kalau anak itu untuk menyalurkan seni, menyalurkan bakat, ya kemampuan itu boleh, tetapi tidak sampai pada ya pembiaran untuk misalnya melupakan pendidikannya, kasih sayangnya. Mungkin ini ada bakat ini anak, diajak syuting, diajak ya masuk TV. Ya kan, kadang-kadang satu sisi mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungan pun itu adalah untuk kepentingan anak. Jangan dijadikan sumber untuk mendapatkan pundi-pundi penghasilan. Karena anak nanti kalau dapat duit banyak, bapaknya lupa itu. Iya, betul. Ya. Dan gak sedikit juga Ustadz yang akhirnya begitu sudah dewasa mereka merasa kehilangan masa kecilnya. Betul. Karena waktu kecil itu sudah dipaksa untuk cari uang gitu ya. Gitu. Baik Ustadz, terima kasih banyak Kiai atas ilmunya. Selanjutnya silakan Ustadz Suwandi Wirawan, fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kiai. Pengalaman pribadi saya di perjalanan, di saat teriknya matahari luar biasa panas. Anak-anak kemudian lalu lalang di jalanan. Sampai-sampai saya kira itu anaknya sendiri. Tapi ternyata itu adalah anak sewaan. Masya Allah. Di dalam video yang tadi kita sudah saksikan, bahwa sesungguhnya kita bisa simpulkan. Di dalam Islam, orang tua atau siapapun yang mengemban amanah untuk mendidik atau membesarkan seorang anak, tugasnya adalah yang pertama mengasuhnya, yang kedua menafkahinya, yang ketiga melindunginya. Maka yang paling terakhir adalah mendidiknya supaya tidak menjadi generasi yang lemah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina idza khafu min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim." Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang takut apabila mereka mati, mereka meninggalkan anak keturunannya dalam kondisi lemah. Nah, pada saat itu, pada saat seseorang menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, dalam artian kita memberikan sesuatu kepada seorang anak yang bukan kewajibannya, maka di dalam ilmu Islam, di dalam agama Islam adalah bentuk kezaliman. Di dalam kitab tafsir Al-Waziz pernah dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan kezaliman. Kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Sehingga seorang anak pada saat itu merasa dizalimi, merasa diperlakukan tidak adil. Maka di dalam agama Islam perbuatan zalim adalah perbuatan dosa yang besar. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Suwandi Wirawan. Selanjutnya kita simak dari Ustadz Randy Tanjung. Ustadz, mungkin pembahasan tadi di itu salah satu media sosial ya, itu aplikasi TikTok itu kalau nggak salah. Jadi orang kadang-kala bisa kasih poin gitu. Kasih poin supaya bisa dapat uang. Nah, ini mungkin terjadi di salah satu tempat atau rumah yatim piatu. Ya, ini rumah yatim piatu, mereka menggalang dana untuk anak-anak itu misalnya. Boleh nggak ya seperti itu? Kira-kira silakan Ustadz, fadhol. Baik, terima kasih. Negara kita telah mengatur tentang eksploitasi anak ini dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, di sana bahwasanya tentang perlindungan anak. Eksploitasi anak ini terbagi atas 3 macam, Bapak Ibu semua. Ada yang bersifat eksploitasi ekonomi, seksual, dan juga sosial. Yang paling banyak kita alami di masyarakat kita adalah mengenai eksploitasi tentang masalah ekonomi dan juga seksual. Maka kita melihat tadi bahwa tayangan DVD tadi menyatakan bahwasanya dia mengambil keuntungan dari apa yang ia perbuat, mengorbankan anaknya.
Kita bisa bayangkan anak usia baru 2 bulan sudah dikasih makan, Bapak Ibu semua. Ya, ini demi berharap like, komennya ataupun sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya pribadi. Maka di media sosial jadi ramai. Apa itu eksploitasi anak dalam bentuk ekonomi? Yaitu adalah mempekerjakan anak. Kita lihat di jalan-jalan banyak dan lain sebagainya. Seharusnya anak itu bisa waktunya dipergunakan untuk ia menuntut ilmu, tapi dia tidak bisa, terhambat dikarenakan dipekerjakan. Begitu juga di masyarakat kita ada yang namanya eksploitasi anak dalam bidang seksual. Jadi anak ini dipekerjakan, bahkan menjadi korban yang namanya pornografi dan juga porno aksi. Maka kita harus menjaga keseharian dari lingkungan kita sebagai orang tua untuk dapat menjaga anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita menjadi korban demikian. Kenapa? Kasihan nanti ke depannya anak-anak kita yang terjerumus hal-hal demikian. Mirisnya menurut International Labour Organization mengatakan bahwasanya 160 juta anak ini telah menjadi korban pekerjaan sosial seperti itu. Ya, jadi anak dijadikan sebagai ya untuk dipekerjakan mencari keuntungan pribadi saja. Ini hati-hati demikian. Tadi ibu cerita bahwasanya saya memiliki anak 4, suami saya bekerja dan saya pun berjuang untuk dapat menghidupi anak-anak saya. Insya Allah dengan kemudahan sungguh-sungguh ibu dan bapak berjuang untuk penghidupan anaknya. Disitulah ibu, amal jariah ibu akan tertanam. Semakin ibu mengikhlaskan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, disitulah amal jariah ibu. Sepanjang ibu nanti walaupun meninggal dunia, nanti anak-anak ibu menjadi amal jariah kebaikan untuk ibu, insya Allah. Alhamdulillah, baik ibu. Masya Allah, itulah yang namanya orang tua ya bu ya. Sesulit apapun buat anak, ya kami akan rela lakukan ya. Yang penting anak-anak bisa kehidupannya lebih baik daripada kita ya, dalam rangka pendidikannya dan lain sebagainya. Tapi juga tidak jarang juga ada orang-orang yang mungkin dari sudut pandang lain mereka juga terpaksa ya, karena nggak ada pilihan ya. Sampai akhirnya mungkin ya tadi rezekinya memang di anak, tapi tanpa sadar akhirnya anaknya tereksploitasi. Baik, kita akan bahas lebih dalam karena memang ada pro and cons di sini, ada pro dan kontra. Kita akan bahas lebih dalam lagi di dalam sudut pandang Islam memandang ini seperti apa ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahab
Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Ia kehendaki. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sama-sama tadi kita sudah menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 49. Dan langsung kita simak kajiannya pada kesempatan kali ini bersama dengan Kiai Haji Samsul Ma'arif. Fadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa News TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, terutama host kita Bang David Kholik yang kami hormati. Kita telah sama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran surah Asy-Syura ayat 49. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Lillahi iku kagungane Allah. Ada orang Jawa? Mulkus samawati utawi kerajaan langit, wal ardi kerajaan bumi. Jadi langit dan bumi itu semuanya adalah milik Allah. Yakhluqu ma yasha. Allah telah menjadikan ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Yahabu, Allah berikan, liman kepada orang, yasha yang Allah kehendaki. Inasan, anak-anak perempuan. Wa yahabu, dan Allah berikan, liman kepada orang, yasha yang Allah kehendaki, adzukur, anak laki-laki. Jadi Allah memberikan sesuai kehendaknya kepada hamba-hambanya, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Kadang laki-laki semua kepingin punya anak perempuan, kagak dapet-dapet. Kadang punya anak laki perempuan semua enggak dapat laki-laki. Kadang alhamdulillah laki-laki dapat, perempuan dapat. Kadang ada yang enggak punya anak. Kenapa enggak punya anak? Enggak punya bini. Yang punya istri aja kadang-kadang enggak punya anak. Semuanya itu adalah sesuai dengan qadha dan qadarnya Allah. Laki-laki maupun perempuan sama-sama. Memang dulu pada zaman jahiliyah orang ini kepinginnya punya anak laki-laki, Pak. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Allah. Endorin ibu-ibu. Wa idza busyira, apabila diberikan kabar gembira, ahaduhum, salah satu di antara mereka, bil unsa, atas kelahiran anak perempuan,
dhalla wajhuhu, maka wajahnya menjadi muswadda, hitam pekat. Wa huwa kadzim, dia merasa marah, merasa enggak suka karena punya anak perempuan. Itu dulu. Tapi sekarang malah orang senang punya anak perempuan. Dapat anak satu, dapat menantu satu lagi, jadi dua. Alhamdulillah. Dalam ayat lain juga Allah firmankan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum, sesungguhnya harta-hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu, fitnatun, adalah ujian, cobaan. Jadi anak-anak kita ini kadang-kadang bagian daripada ujian, bagian dari cobaan. Bahkan ini dialami orang-orang yang hebat, Bu. Kalau orang kecil mah biasa aja, enggak ada pikiran apa-apa. Ini kalau anaknya orang hebat, bapaknya jenderal, itu khawatir kalau anaknya enggak jadi jenderal. Bapaknya profesor, khawatir kalau anaknya enggak jadi profesor, ketakutan. Bahkan tidak sedikit bapaknya orang baik-baik, anaknya malah tidak baik. Itu bagian dari ujian. Kadang-kadang Masya Allah ngelihat anaknya nakal. Saking nakalnya kita kadang-kadang lupa, tuh anak siapa sih? Padahal anak dirinya. Ada yang begitu, Bu? Mana orangnya, Bu? Sama anaknya lupa. Kalau ada anak yang nakal kita doakan. Enggak usah diomongin yang jelek-jelek. Dasar lu anak kagak tahu diri. Enggak usah. Kita doakan. Siapa tahu dari kenakalan itu berubah menjadi orang-orang yang baik. Jadi anak itu ujian. Tapi juga kadang-kadang anak-anak itu menjadi musuh. Ini dalam Al-Quran disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Allah. Inna min azwajikum, sesungguhnya dari istri-istri kamu, wa auladikum, dari anak-anak kamu, kadang-kadang aduan, musuh, lakum, untuk kalian. Jadi kadang-kadang anak kita, istri kita, suami kita ini musuh, maksudnya apa? Menghalangi kegiatan kita dalam rangka beribadah. Bu, ya. Tahu Kan'an, Bu? Kan'an anaknya Nabi Nuh, ya. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Allah. Wahai anakku, irkab, ayo naik kapal ma'ana, bersama kami. Jangan kamu bersama-sama orang kafir. Apa jawaban Kan'an anaknya Nabi Nuh? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Kata anaknya, wahai bapakku, sa'awi ila jabalin, saya akan naik ke gunung.
ya'simuni minal ma, yang akan menyelamatkan dari banjir bandang. Ternyata enggak selamat. Anaknya sendiri, bahkan istrinya sendiri, aduwallakum, musuh. Tapi yang terakhir, yang keempat ini yang kita harapkan, siapa anak-anak kita dalam berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Qurrata a'yun, penyejuk hati, penenang jiwa. Anak-anak kita soleh solihah. Amin Allahumma Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guruku Kiai Haji Samsul Ma'arif, Ketua PWNU DKI Jakarta. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya ada atau bapak-bapak. Ibu silakan langsung pertanyaannya dan nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Emi Sofia dari Menjangan, di luar komplek juga. Tapi kebetulan saya banyak beraktivitas di komplek ini. Saya dari Majelis Salim Jamiatul Ummahat dan bergabung di Yayasan Jamiah Muslimat Nur As-Salam. Ya. Kebetulan yayasan kami mengurus anak-anak yatim dan duafa. Baik. Nah, bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana menyikapi anak-anak yang lebih menyukai mencari uang untuk membantu kehidupan ekonomi keluarga. Padahal kami sudah memfasilitasi untuk dia belajar. Gitu. Jadi menurut Kiai bagaimana? Ini mohon maaf Ibu, anak-anaknya usianya masih usia sekolah? Masih usia sekolah. Oh. Bahkan ada yang memang kami usahakan. SD gitu ya? SD. SD. Oh gitu. Jadi dia itu SD lebih seneng cari uang. Iya, Padahal udah betul. difasilitasin buat sekolah. Betul. Udah gak usah cari. Tapi emang anaknya mau bantu orang tuanya gitu ya Bu ya gitu? Ada juga yang seperti itu dan juga ada dari orang tuanya yang malah. Oh iya iya. Oke Menyuruh. pertanyaannya gimana Ibu mengenai hal ini? Jadi bagaimana kami sebagai pengurus dari yayasan menyikapi hal ini? Apakah dosa kami membiarkan mereka seperti itu? Iya. Dan juga kan itu kan jadi semacam pembiaran juga kepada mereka, Iya. gitu kan? Padahal kami sebetulnya mau membantu dalam mendidik mereka, Iya. baik itu mengaji Baik. maupun sekolah. Baik ya. Ya, makasih banyak Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Silakan Kiai mungkin bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi Ibu Sofia ini punya tanggung jawab tidak hanya anak secara biologis, tapi anak-anak secara ideologis. Anak-anak orang lain yang kita jadikan seperti anak kita. Memang kita ini satu sisi punya tanggung jawab untuk mendidik, menyayangi, mengarahkan kepada anak-anak kita. Tapi di sisi yang lain kita juga harus mengarahkan yang baik kreativitas yang dimiliki oleh seorang anak. Kalau anak kita ini punya kreativitas bekerja, kita arahkan secara baik. Asal tidak mengganggu kewajiban anak untuk belajar. Misalnya anak-anak sekarang yang punya kreativitas, ikut jualan lewat online. Ya Bu? Kita arahkan secara baik, itu kreativitas. Justru mendidik anaknya untuk belajar mandiri, belajar untuk bekerja, mencari nafkah. Tapi tidak dipaksakan. Tidak dijadikan andalan untuk pundi-pundi ekonomi orang tuanya. Mereka tetap punya hak dan harus didahulukan hak-hak dia. Ya, adapun mereka kok senang bekerja membantu. Alhamdulillah Bu. Banyak anak yang malah merepotkan, minta mulu tiap hari. Ada yang begitu anaknya Bu? Anaknya siapa tuh Bu? Tiap hari minta duit melulu.
kadang-kadang lihat anaknya sendiri enak. Ada nggak begitu? Nah, kita arahkan yang baik, kreativitas anak, seni, bekerja, tapi tidak mengurangi hak-hak anak untuk mendapatkan pelajaran yang baik, pendidikan yang baik. Jadi dua-duanya berjalan. Siap? Kalau lihat potongannya anaknya orang baik-baik semua. Insya Allah. Ya. Nah, baik, terima kasih banyak Kiai. Memang menjadi seorang yang mendapatkan titipan amanah nggak mudah ya. Tapi yang jelas yang bisa kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin dan memberikan pemahaman kepada orang tuanya ya. Baik, alhamdulillah semoga Allah beri kemudahan bagi kita. Dan ya saya juga pernah ngalamin Kiai. Saya juga orang tua saya namanya anak ya kalau dapat uang pasti pengen nyenengin orang tuanya Bu, ya kan? Ya kan pasti yang pertama pengen dikasih kalau bisa gaji pertama buat ibu. Wah, iya, mantap. Ya, baik kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Tinggal lihat sudut pandangnya dari yang mana. Jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang sama-sama tadi kita simak adalah surah Al-Furqan ayat 74. Dan langsung saja kita simak kajian dari apa yang tadi sama-sama kita simak, surah Al-Furqan ayat 74. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang melakukan perjalanan keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia menuju ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sampai Rasulullah menegur, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Hei sahabat-sahabat, kalau engkau melewati taman-taman surga jangan buru-buru. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Yang engkau maksud dengan taman surga itu apa wahai Rasulullah? Di dalamnya ada majlis
ilmu. Berarti kita semuanya berada di dalam taman-taman surga insya Allah. Amin ya Rabbal. Kita masuk surga bersama-sama, amin. Amin ya Rabbal alamin. Apalagi tadi kita sudah dengar lantunan ayat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74. Subhanallah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana." Mereka adalah orang-orang yang mengucapkan doa, "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina." Alhamdulillah ibu-ibu hafal semua. Bapak-bapak hafal enggak? Oh, lebih hafal lagi insya Allah. Ya Allah, ini adalah amalan yang luar biasa. Dimana kita kadang-kadang suka nyari amalan. Ustadz, tolong dong kasih saya amalan. Nyari jauh-jauh ke kiai sana, ke kiai sini. Ternyata pada saat kita membaca Al-Quran, ada amalan yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia amalan? Disebutnya doa ma'thurat. Doa yang langsung diajarkan Allah dalam Al-Quran. Doa ini hebat. Maka dari itu setiap habis sholat, setiap habis melakukan ibadah, baca sebanyak-banyaknya doa ini. Yang belum hafal, saya doakan mudah-mudahan bisa menghafalnya. Ya, sama-sama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Masya Allah. Ternyata surat Al-Furqan ini menjelaskan ada 9 ciri-ciri orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan berada nantinya akan berada di dalam posisi tertinggi nanti di dalam surga. Dan diantaranya adalah orang-orang yang tidak syirik, orang-orang yang menjaga lisannya, orang-orang yang tawadhu rendah hati. Salah satu di antara yang 9 itu Allah sebutkan mereka yang tidak pernah berhenti membaca doa. Di antara doa-doanya adalah Rabbana hablana. Subhanallah. Lalu apa sih artinya Rabbana hablana? Ya Allah, anugerahkanlah kami dari pasangan-pasangan kami, suami atau istri, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, anak-anak dan cucu-cucu, qurrata a'yun, yang kalau dilihat tenang hati, bahagia ngelihat mereka. Masya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami sebagai di antara yang terdepan dalam ketakwaan kepada Engkau wahai Allah. Di sini kita melihat ada beberapa tafsiran Al-Quran yang ditulis oleh para ulama. Subhanallah. Ternyata Allah di dalam ayat ini menunjukkan bimbingannya. Allah menuntun kita supaya kita bisa menciptakan rumah tangga yang memiliki visi yang hebat. Di mana ada 4 karakter. Ada 4 poin utama yang harus ditegakkan di dalam rumah tangga atau keluarga. Yang pertama adalah pasangan. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, hati yang berbahagia karena memandang mereka. Yang terakhir, pemimpin. Terima kasih banyak Ustadz. Silakan ibu-ibu ada yang mau bertanya. Silakan langsung, nama ibu siapa, pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kunti Wahyu Penny dari Kompleks Pertamina ini dan dari Majelis Taklim Raudhatul Jannah. Kebetulan saya juga bergerak di Yayasan Jamiah Muslimat Nur As-Salam. Subhanallah. Yang ingin saya tanyakan bersangkutan dengan yang sekarang sedang marak-maraknya ini. Mengenai dengan viral ya, mengenai bullying. Saya ingin menanyakan moral anak ini sekarang bagaimana? Karena ingin menyikapi ini ada orang tua yang anaknya kami kirim ke pesantren, tetapi di sana dibullying.
Nah, anaknya sebetulnya juga masih masalah aman karena mungkin di tempat yang lainnya sepertinya sudah umum ya untuk bullying, walaupun ini sekolah negeri, swasta ataupun pesantren itu ada. Nah, tapi karena orang tuanya tidak tenang, akhirnya si anak ini diambil dari sana, sudah nggak usah sekolah aja. Pertanyaannya Bu? Itu. Pertanyaannya bagaimana menyikapi bullying ini, moral anak-anak sekarang ini? Oh gitu, iya. Okay. Dan bagaimana orang tua yang akhirnya udah mendingan gak usah sekolah deh daripada seperti itu. Iya, oke baik. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini walaupun agak sedikit keluar dari tema, tapi masih nyambung soal anak ya, gitu ya. Kita bicara eksploitasi anak. Tapi ini bagaimana tentang moral anak zaman sekarang yang di dalam institusi pendidikan sering mengalami bullying. Mungkin mereka membuli adik kelasnya karena dulu juga dibully juga kali Bu ya. Nah gimana kita bersikap kalau orang tua akhirnya ambil alih? Silakan Ustaz. Masya Allah, apalagi ini di pesantren. Kadang-kadang kita lihat di sekolah-sekolah ada dibully, ada dicurangi, diperlakukan tidak adil. Maka sikap kita adalah tarik segera, kemudian kita cari sekolah atau pesantren yang terbaik. Satu solusinya. Yang kedua, tapi kalau masih bisa diperbaiki, kita bicarakan dengan para pendidik-pendidik di pesantren itu atau di sekolah-sekolah itu untuk mencari solusi yang terbaik buat anak-anak kita. Maka kita akan bisa mencari solusi buat anak-anak tersebut sehingga tidak terjadi bullying. Tetapi yang paling terbaik adalah bahwa sesungguhnya bullying terjadi pada saat kita kurang kontrol di dalam rumah tangga kita terhadap anak-anak kita. Sebelum kita melihat ke keluarga orang lain, maka mari kita lihat anak-anak dulu kita. Kadang-kadang di rumah, kadang-kadang suka alim-alim. Tapi pas di luar kadang-kadang suka galak-galak sama temennya. Maka dari itu kita selalu jangan lupa nasihati mereka, subhanallah. Bisa jadi dengan nasihat-nasihat itu bisa mencegah dari perbuatan yang kita tidak inginkan di dalam bullying yang sering terjadi ini. Maka dari itu sebelum kita lakukan jauh ke sana, maka lakukan dulu yang paling terdekat di dalam keluarga kita. Anak-anak kita sering kita nasihati, walaupun di rumah kadang-kadang terlihat seperti alim. Maka solusinya yang paling terbaik adalah mari kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita lihat dulu, kita muhasabah dulu diri kita, keluarga kita. Maka nanti insya Allah kita akan bisa mengubahnya secara umum. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Memang kebanyakan Ibu emang harus dari dalam diri kita dulu, keluarganya dulu. Terima kasih banyak Ustadz. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi kajian kita mengenai anak. Memang tidak akan pernah ada habisnya. Karena menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Ya. Nah kitalah yang mempersiapkan diri kita, mantapkan diri kita untuk bisa mendidik anak-anak kita. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sadaqallahul azim.
Shadaqallahul azim. Pada saat kita mendengarkan Al-Quran, walaupun kita tidak membaca, tentunya kita berharap ayat-ayat Al-Quran itu bisa masuk ke dalam relung kalbu kita. Dan pada saat kita benar-benar menyimaknya, tentu itu akan menggetarkan hati kita. Semoga itu termasuk salah satu cara Allah untuk mengingatkan kita untuk kembali lagi di jalannya. Nah, untuk itu pada hari ini, ayo kita ingatkan lagi, ya, kita kaji lagi, khususnya bagaimana Islam mengajarkan untuk mendidik anak, ya, bagaimana Islam mengajarkan kita dalam rangka untuk membesarkan anak-anak kita. Nah, untuk itu langsung sama-sama kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Ustadz Randy Tanjung. Fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pengurus masjid dari DKM Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang saya hormati dan muliakan, serta pembawa acara kita Bapak Ustadz David Kholik yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, kita akan membahas tentang surat Al-Isra ayat 31. Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya turunnya ayat ini adalah dikarenakan ketika zaman jahiliyah dahulu, itu ketika lahir anak perempuan langsung dibunuh. Langsung dikubur hidup-hidup. Karena mereka beranggapan bahwasanya ketika melahirkan anak perempuan ini dapat menyusahkan keluarganya. Tidak bisa membantu keluarganya, sehingga mereka punya pendapat jahiliyah bahwa itu semua harus dibunuh agar tidak bisa menjadi beban untuk keluarganya. Jadi dibunuh hidup-hidup. Maka turunlah ayat ini, surat Al-Isra ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, kata Allah. Janganlah kamu membunuh, kata Allah, anak-anakmu karena takut yang namanya kemiskinan. Karena semua apapun yang ketika Allah titipkan amanahnya kepada kita semua, ini sudah menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir. Ketika kita menikah, alhamdulillah dikaruniai seorang anak. Berapa banyak orang yang telah menikah, lama pernikahannya, lama usia pernikahannya, namun belum memiliki anak. Ada nggak Bu yang seperti itu? Ketika kita memiliki anak, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikaruniai, kita diberikan titipan oleh Allah. Dan ingatlah bahwasanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala itu Allah akan menjamin semuanya. Maka di ayat berikutnya adalah nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang memberikan rizki kepada anak-anakmu dan juga kepadamu. Jadi semuanya ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan anak kita, kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap yang bergerak, setiap yang bernyawa, semuanya telah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kita bisa melihat Bapak Ibu semua, cicak, tahu cicak? Makanannya apa, Pak? Nyamuk. Makanannya serangga, makanannya nyamuk. Itu cicak itu pernah stres nggak? Cicak itu pernah kita tahu nggak bahwa cicak itu galau? Tidak pernah. Kenapa? Makanannya ini nyamuk. Nyamuk bisa terbang. Cicak bisa terbang nggak? Ya. Nggak bisa. Tapi telah dijamin oleh Allah rizkinya ketika nyamuk nempel ke tangan kita atau ke tubuh kita. Kenyang dia nyedot darah kita. Nempel ke dinding. Betul nggak?
Ketika nemplok di dinding, nah kata cicak, makanan gua nih, alhamdulillah. Dicaploklah sama cicak itu. Artinya adalah apa? Serangga saja, binatang saja telah dijamin oleh Allah rizkinya. Apatah lagi kita sebagai manusia, pasti Allah titipkan kepada orang tua kita. Pasti ketika kita dilahirkan, mana bisa kita melakukan apapun, kita belum bisa melakukan apapun, rizki kita telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan khawatir ketika kita dikaruniai seorang anak. Allah hanya minta bersyukurlah dan menjaga titipan Allah dengan sebaik-baiknya. Betul? Ya? Dengan ayat ini kita bisa menjadikan pelajaran bahwasanya anak merupakan karunia yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita memberikan pendidikan kepada anak, menjaga anak-anak kita agar kelak nanti anak-anak kita bisa menjadi pembendaharaan amal untuk kita semua. Ketika kita meninggal dunia, anak kita mendoakan kita. Ketika kita meninggal dunia, anak kita berdoa, ya Allah ampunilah dosa orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dan inilah yang akan menjadi amal jariah. Walaupun ayahnya meninggal dunia, walaupun ayahnya ibunya telah meninggal dunia, tapi amal kebaikan itu, amal jariah itu belum terputus lantaran kita memiliki anak yang soleh dan soleha. Kita ingat enggak Bapak Ibu semua, waktu kita dilahirkan dari rahim ibu kita belum bisa ngapa-ngapain, betul? Belum bisa cari makan, betul? Belum bisa kita yang namanya mencari sesuap nasi, makanan untuk diri kita. Tapi semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kebaikan-kebaikan orang tua kita. Kita diberikan makan sehingga kita bisa besar seperti ini. Wasilahnya adalah orang tua kita. Semua hakikatnya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu semua jangan pernah takut, jangan pernah khawatir walaupun keadaan kita mungkin serba kekurangan, namun ketika kita mau berjuang, kita meyakinkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan kita tingkatkan, insya Allah dengan cara kita beriman kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, tumbuh yang namanya kebaikan dan kebaikan di dalam diri kita. Insya Allah ketika iman kita baik, kehidupan kita pun akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan anak-anak kita kelak nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ya Allah. Ibu ada yang mau bertanya atau Bapak mungkin? Silahkan. Ya silahkan Ibu. Namanya dan pertanyaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Endah, Pak. Saya tinggal di Kerosi. Ya. Saya dari Majelis Taklim Nur Syahidah. Saya juga bergerak bersama di Yayasan Jamiah Muslimat As-Salam. Ya. Pertanyaannya begini Ustadz. Di dekat daerah kami kebetulan ada ibu yang dari hamil dia sudah punya anak. Terus begitu anaknya dilahirkan, anak itu dibawa mulung juga Ustadz. Jadi bagaimana nih sikap kita sebagai sama muslim? Apakah kita wajib membantu atau membiarkan? Sebenarnya kita iba, tapi kalau kita biarkan juga kita mungkin takutnya salah Ustadz ya, karena ngemis ya Ustadz ya. Jadi bagaimana sebaiknya sikap kita menghadapi situasi? Ini mulung apa ngemis Bu? Beda. Kalau mulung kan gini, ngambil. Bu, dia bawa aja sih gerobak Ustadz, tapi cuma duduk aja standby di situ. Tidak membawa apapun atau tidak mengambil atau mengut apa ya bahan-bahan bekasnya itu Ustadz. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi situasi seperti itu? Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus ya. Mudah-mudahan Ibu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita menghadapi ketika kita melihat ada tetangga kita yang mengajak anaknya untuk mulung ataupun ya mengemis di jalanan. Anak ini sudah kategori yatim atau tidak Ibu? Oh belum, ya. Inilah Bapak Ibu, inilah Bapak Ibu semua menjadi peluang bagi kita untuk berbuat amal kebaikan. Bagaimana supaya ibu yang tadi tidak lagi mengajak kepada anaknya untuk mengemis, maka tugas kita para tetangga, maka kita harus berbuat baik membantunya.
Kenapa dia bisa mengemis seperti itu? Mungkin ekonominya kurang baik. Sehingga kita yang memiliki kelapangan rizki oleh Allah, dititipi rizki, dilapangkan rizki oleh Allah, tugas kita adalah saling membantu. Sehingga ketika dia terbantu, tidak lagi menjadi pengemis di jalanan. Ini menjadi peluang dakwah kita. Ini menjadi peluang amal kebaikan kita. Kalau kita mengambil kesempatan itu, maka luar biasa insya Allah ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya kita biarkan, dipertanyakan iman kita juga kemana. Karena kurang sempurnanya iman kita manakala kita melihat tetangga kita ya itu dalam keadaan lapar. Sementara kita tahu tetangga kita keadaannya lapar, kita tidak mau bantu. Jadi akan sempurna keimanan kita kata Rasulullah, kita harus saling membantu saudara-saudara kita, apatah lagi kita bisa memuliakannya, tidak lagi menjadi pengemis. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita punya niat demikian, Allah akan lapangkan rizki kita, Allah akan mudahkan rizki kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Ibu udah terjawab ya Bu ya. Kadangkala memang ada yang ya gitu ya, ini tanggung jawab bersama soalnya Bu ya. Kita sebagai tetangga, bahkan juga ada lembaga zakat ya Ustadz ya sebenarnya ya. Badan Amil Zakat juga punya tanggung jawab ini. Negara bahkan punya tanggung jawab terhadap orang-orang miskin ya. Anak-anak yatim ini secara undang-undang. Tapi biar gimana pun kita lah yang tetangganya yang harus lebih peduli. Kira-kira begitu yang disampaikan oleh Ustadz. Dan itulah sebagai salah satu kewajiban kita semua umat muslim. Baik, setelah ini kita akan ngaji bersama ya. Kita akan baca Quran bareng sama Kiai Munawir Ngacir ya. Kiai yang ngacir. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi. Terima kasih banyak dari Randy, Ustadz Randy. Terima kasih. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. Jamaah Masjid At-Taqwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau pantun boleh? Boleh. Si Bayu main pasir. Cakep. Kita ngaji yuk. Ayo. Sama Kiai Munawir ngacir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada seluruh jamaah Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa. Daerah mana, Bu? Pondok Ranji. Oh, Pondok Ranji. Pondok Ranji. Pondok Ranji. Ya. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa Cahaya Hati dan juga jamaah Masjid At-Taqwa insya Allah barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Ya Robbal Alamin. Ya Robbal Alamin. Bu. Ya. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian. Iya. Saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar binasa. Luar binasa. Host kita Profesor Dr. Kiai Haji David Alik. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, baik ya? Kepripun kabare? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mau panggil kita seorang wanita. Wanita yang solehah. Solehah. Akan saya sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What's your name? My name is Yuyun Komaria. Yuyun. Namanya Yuyun. Yuyun. Yuyun, bukan Yuyun. Yuyun. Dari jamaah mana Bu Yuyun? Dari jamaah Raudatul Jannah At-Taqwa. Waduh, Masya Allah. Mari kita, saya nggak ngajarin Bu ya.
bareng-bareng ngaji, dibacain nama Bu Yuyun dulu, surah Ar-Rahman ayat 61 and 62. Apa maksudnya ntar apa? Ya, 61 apa 62? 62. Iya, kira-kira 61 and 62. Iya, silakan dibacakan surah Ar-Rahman ayat 61 dan 62. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah. Wa min dunihima jannatan. Sadaqallahul adim. Sadaqallahul azim, Bu. Ya. Pak. Ya. Kalau misalkan baca Qur'annya begini nih tadi, Bu Yuyun. Iya. 5 menit udah nguap. Ditekan sedikit ya. Yuk kita bareng-bareng dengan pemirsa nanti jamaah baca yang ada di plasma. Ya. Understand? Yes. Ma. Tuh 2 3. Ma. Apa. Dari kesekian kali episode ini semangat bener nih. Allah. Cara makan udah ya nggak? Alhamdulillah. Jadi nanti kalau mengingatkan nadanya begitu di rumah sambil sapa. Begitu istrinya lagi nyambut suaminya, papa begitu ya. Biar ingat ya. Yuk kita masuk dalam lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa min dunihima jannatan. Wa min dunihima jannatan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adim. Nah, coba sudah dikasih contoh. Cakep, udah bagus. Dicoba atuh. Masa udah bagus? Coba atuh. Coba tes satu boleh. Yang mana? Yang pakai kacamata. Hah? Oh ya. Oh ibu mau nih, ibu mau. Yuk. Ibu. Suami paling nggak suka kalau istrinya pakai kacamata tahu? Kenapa? Dia bangun tidur nyari kacamata. Silakan ibu, Fadl. Ayo. Siji loro telu. Bismillahirrahmanirrahim. Siji loro telu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mantap. Allah. Coba. Bang David. Ya. Karena kan tadi Bu Yuyun. Ya. Mintanya dulu ditekan. Ya. Dia nggak ditekan aja, cakep bener. Ya Allah. Ibu siapa namanya? Ibu Farida. Coba bapak-bapak dulu. Bapak-bapak kita tes. Ayat yang ke-62. Saya agak ke tengah ya Pak ya. Oke, Kita tes silakan. Ya. Tengah-tengah. Yuk silakan yang Bapak. tengah. Silakan Coba. Pak. Ayo Pak. Ayo. Coba. Ayo Pak. Yang kedua, ayat yang 62. Izin, maaf tabe. Setunggal kali 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi rabbikuma tukadziban. Terus?
Wa min dunihima jannatan. Alhamdulillah. Makasih Pak. Sadaqallahul azim. Ya biasa mak. Namanya ditonton orang banyak kan ya nefes sedikit. Ya kan kita lagi baru ketemu sama Ayang Beb juga nefes duluan ya. Ya Allah. Iya. Nah para pemirsa, kita sering sudah bahas ini. Kita sekarang bahas ayat yang 62. Nun ini kalau menurut sifatul huruf adalah ausat. Tengah-teng. Tengah-tengah. Tengah-teng. Tawas. Tawas. Ini mau ngomong kenceng takut salah. Tawas. Sud. Pak, tawa. Tengah-teng. Hurufnya ada lim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lin Umar. Lin Umar. Lin Umar. Lin Umar. Lin Umar. Lin Umar. A'i'u'a. A'i'u'a. Ani'a. 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 Sampai ngeden gitu muka Ustaz. Maksudnya biar cepat bisa. Kemudian di sini ada hukum nun mati. Understand? Yes. Hukum nun mati itu mempunyai 5 pokok bahasan. Berapa Bu? 5 pokok bahasan. Yang pertama iz. Iz. Yang kedua Ini bagaimana nih? Ikhfa dulu. Nah di sini nun mati ketemu dal. Dal di sini termasuk huruf di dalam hukum nun mat. Wa akhfiyan inda baqil ahrufi jumlatuha khamsatu ashri fa'rifi. Nih nun mati ketemu dal dibaca artinya samar. Huruf ifa ada 15. Terkumpul dalam syair sifdasana kam jadasan sun qad sama dun thayyiba sifti tuqa zalima dunihima tuh 2 3 dunihima. Ini kudu namanya kalau di makhorijul huruf kan harus halak ya. Ditenggorok. Ditenggorok. Ha hi hu ha. Ha hi hu ha. Huhan. Huhan. Hani hahna. Hani hanna. Minal muhni. Minal muhni. Hanihan. Hanihan. Haniha. Haniha. Bisa Bu? Bisa. Kemudian ada huruf mim. Mim safatain. Tempatnya di bib. Nihima. Tuh 2 3. Nihima. Coba bapak-bapak. Atuh 2 3. Nihima. Kurang kencang. Nihima. Nah bapak-bapak juga harus kudu neken. Ya. Kemudian yang selanjutnya. Jannatan. Tuh 2 3. Jannatan. Kalau ada nun bertasdid, kudu dibaca deng. Dibaca deng. Terus kemudian yang terakhir di sini ada tan, maka dibaca mad arid lesuk. Huruf panjang ada 3. Yang pertama Kok nambah pelan sih jawab? Yang pertama yang kedua wawu mat, yang ketiga ya mat. Maka kalau ada huruf 3 itu maka kudu dibaca panjang. Dibaca panjang. Nah kemudian kenapa arid? Ini ada tiba-tiba mati yang tadinya kalau diwakafkan menjadi mad asli, tapi kalau misalkan kalau diwakafkan menjadi mad arid sukun, tapi kalau dilanjutin jadi mad asli. Mad asli. Bo. Ya. Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, kita yang terakhir lagu nada terakhir. Wa min duni ma jannatan. Tuh 2 3.
wa min dunihima jannatan. Sadaqallahul. Udah ya Bu ya. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali. Makasih banyak Kiai. Ya, sama-sama. Ibu-ibu gimana? Senang Bu? Nambah ilmunya. Diingat-ingat lagi. Baik di rumah jangan pernah lepas Quran ya. Baca terus insya Allah beri keberkahan buat kita semua. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, hari ini kita belajar banyak tentang bahwa anak itu adalah titipan yang Allah berikan kepada kita. Kelak mereka yang akan menjadi generasi penerus kita. Penting bagi kita sebagai orang tua untuk mendidik mereka agar mereka faham dan agar mereka kuat dalam menghadapi kehidupan ke depan. Pertama-tama adalah melalui pemahaman agama dan juga pembinaan moral dan akhlaknya. Sehingga kelak mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin umat yang benar-benar bisa meneruskan estafet kita. Bahwa kita Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Sehingga benar-benar bisa tercipta kehidupan yang damai. Saya David Halik undur diri. Semoga Allah memberikan kemampuan bagi kita untuk menjadi orang tua yang amanah atas titipan Allah. Semoga Allah beri keberkahan, kemampuan dan juga diberikan kemudahan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah. Wahada matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wahada matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasul